Yang Mulia, jangan tinggalkan aku begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Coba cari. Apa yang berharga di tubuhnya? Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh Yang Mulia kami. Yang Mulia apa? 5 tahun tidak bertemu Kaisar. Masuk ke istana dingin berarti menjadi istri Kamu- yang dibuang. Benar. Segera pergi dari sini. Jangan sentuh Yang Mulia kami. Meskipun berada di istana dingin, itu tetap selir yang diangkat oleh Kaisar. Yang Mulia biasanya baik kepada kalian. Sekarang Yang Mulia baru saja. Kalian sudah memperlakukannya seperti ini. Tidak takut terkena petir kah? Maka suruh dia pergi dari sini. Cepat bantu aku lihat matanya. Matanya. Apakah matanya terbuka? Hari ini kan festival Yuan Xiao. Apa yang kau bicarakan? Mayat hidup. Apa yang terjadi? Kepalaku kenapa sakit sekali? Yang Mulia. Yang Mulia, syukurlah Anda baik-baik saja. Kepala Anda sakit karena flu. Flu Anda belum sembuh. Bagaimana dia bisa mendengar ucapanku? Suyao, bukan inikah tokoh utama novel yang kubaca? Aku tidak terjebak di sini. Sepertinya aku terjebak di dalam buku. Selir istana dingin yang mati di awal cerita. Tidak bisa. Aku tidak mau tinggal di sini selamanya. Harus cari cara untuk bertemu kaisar itu. Yang Mulia, jangan bicara seperti itu. Ini bisa dihukum penggal. Aku mengatakannya keras-keras. Yang Mulia, coba makan sedikit. Ambil saja, aku tidak bisa makan. Ambil saja. Yah, gimana sih bisa-bisanya bikin paha ayam seenak ini? Mending aku yang masak sendiri. Sudah larut malam. Baginda mau makan malam. Tidak perlu. Aku mau jalan-jalan. Jangan ikut. Baginda seharian tidak makan minum. Gimana ini? Sudah larut malam. Kenapa masih ada orang di dapur istana? Wangi banget. Kenapa gak ada kecap asin ya? Aduh. Berbicaralah. Wah, kebetulan ketemu kamu. Kamu juga mau makan. Kamu. Aku kok lihat kamu, kayak pernah lihat. Gak kok. Pasti gak. Pasti kamu salah lihat. Wah, ganteng banget. Itu kamu yang ngomong. Padahal gak ada yang ngomong, kenapa aku bisa dengar suara? Lihat deh hidungnya. Mata ini, bening banget. Kok mirip mahasiswa cowok ya? Mahasiswa cowok itu apa? Lihat deh gaya dia. Jangan-jangan dia Kasim. Kamu. Pasti bukan. Muka ganteng gini sayang banget. Kamu gak kenal. Pasti pengawal ya. Dia gak kenal aku. Menarik. Mas pengawal, aku. Dayang dari istana itu. Nama aku. Nama kecil Tang Yuan. Aku cuma lapar aja. Jadi keluar cari makan. Ya ampun, jangan bilang ke atas. Tolong. Ini Tang Yuan buatan saya. Anda sudah capek, coba cicipi.
Kabur-kabur, kalau Kaisar Anjing tahu, pasti kepala saya dipenggal. Apa katamu? Aku mana mungkin. Yang mulia, coba makan sesuap saja. Setiap hari tidak makan. Tubuh bagaimana bisa tahan? Aku sudah bilang, aku tidak nafsu makan. Aku sudah suruhmu cari tahu tentang Dayang itu. Bagaimana? Hamba sudah suruh orang pergi ke semua istana di barat. Tanya, kata mereka, tidak ada dayang bernama Tang Yuan. Bodoh orang saja tidak bisa cari. Yang mulia, aduh. Yang mulia, Bagaimana caranya bisa mencuri perhatian? Di buku tulisnya, Kaisar Anjing mengadakan lomba nyanyi dan tari. Ada selir yang sangat menonjol. Sekali langsung terkenal. Aduh, dengan tubuh kecilku ini, aku cuma bisa senam pagi. Apa aku harus main jurus tentara? Nenek kok seperti orang lain. Kaisar Anjing sangat menyebalkan. Nenek malah memanggil Yang Mulia. Wang Zi. Aku ingat, perempuan keluarga Su itu tinggal di sini kan? benar. Aduh yang mulia, Nona Su sakit gila. Sepertinya jangan. Aku ingat. Dia baru masuk istana. Keluarga Su langsung kena musibah. Sekarang tinggal sendiri di sini. Kasihan juga. Kebetulan hari ini tidak ada acara. Aku akan pergi melihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Yang mulia. Aduh. Budak yang tidak punya mata, memukul kepalaku, mengganggu perjalanan yang mulia. Cepat keluar. Apa yang terjadi? Kenapa Kaisar Anjing datang? Sudahlah. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Yang mulia tiba. Keluar dan sambut yang mulia. Xiao Tao, kamu tolong tahan ya. Aku akan ganti baju. Buka pintu. Ini. Buka pintu. Yang. Kamu jalan tidak lihat jalan ya? Kenapa kamu di sini? Abang pengawal, tolong aku. Di sana ada orang yang mau membunuhku. Tolong aku. Tolong. Aku takdir makan. Aduh, tolonglah. Dia ternyata belum tahu identitasku. Menarik. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Orangnya mana? Pergi. Abang, kamu yang terbaik. Makan. Ayo ke dapur istana. Bisa lagi makan gratis di Kaisar Anjing. Bagaimana, enak tidak? Rasanya. Lumayanlah. Rasa ini tidak sama dengan miliknya. Yang mulia, mau coba lagi yang itu? Belum ada kabarnya. Hamba sudah menyuruh orang bertanya di semua istana. Tidak ada dayang yang bernama Tang Yuan. Ada yang mulia. Hamba tahu cara mencari dayang itu. Kita ini mengadakan kompetisi memasak di istana. Semua istana baik itu selir maupun dayang berhak ikut serta. Pemenangnya akan diberi hadiah. Karena Nona Tang Yuan ini suka masak, kita adakan saja kompetisi masak untuk menariknya datang. Bagaimana menurut Yang Mulia? Kalau begitu, sangat baik. Apa? Kaisar Anjing mau adakan kompetisi memasak? Paduka, Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Apa gunanya aku berlatih menari selama ini? itu bukan menari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Padang rumput luas adalah cintaku. Penonton, angkat tangan kalian. Itu seperti ritual pemanggilan arwah. Sial saja, tidak usah berebut kasih sayang. Aku akan hidup santai saja. Paduka, aku dengar pemenang kompetisi memasak ini akan mendapat hadiah Apa itu? lice dari daerah barat. Dan ratusan taels obat wangi. Dan 1000 taels emas.
Wanita ini mulai tertarik. Selanjutnya, jangan buru-buru. Satu persatu. Yang Mulia jangan khawatir. Pasti akan ketemu. Identitasku tidak akan ketahuan kan? Kita semua Dayang. Kau pikir dirimu cantik. Lalu bagaimana? Sangat konyol. Jangan-jangan sedang membicarakanku. Kenapa kau seperti ini? Si orang Dayang Istana. Berpura-pura jadi rubah betina yang genit. Tidak tahu dari istana mana dia berasal. Kalau sampai pengurus melihatmu, kau pasti akan mendapat hukuman. Apa hakmu mengatakan ibuku? Nonaku? Sepertinya Nona dari rumah bordil ya? Oh. Xiao Tao, jangan berdebat dengan NPC kecil macam itu. Bahkan nama dia pun tidak disebutkan di dalam cerita. Benar kan? Dayang A. Bicara aneh-aneh saja. Benar-benar gila. Berikutnya. Sudahlah. Aku rasa dia sebenarnya tidak ada di sini. Yang Mulia. Xiao Tao. Sekarang bahkan belum tengah hari. Mengapa kau membawaku ke sini begitu pagi? Paduka kita memang tidak punya uang untuk menyogok. Hanya bisa menunggu setelah tengah hari. Baru bisa masuk dapur istana. Lihat mereka semua sama seperti kita. Kalau tidak datang lebih awal. Jika Yang Mulia sudah memilih pemenang. Lalu, bagaimana mungkin Paduka membuat Yang Mulia berubah pikiran? Aduh, masakan yang dibuat oleh Paduka sendiri. Itu satu-satunya di dunia. Aku tidak percaya ada yang pernah mencicipinya. Tenang saja. Dengan Chef Su yang bertindak 1 lawan 2, tidak mungkin kaisar bodoh itu tidak suka. Yan sudah lebih dari 2 jam. Masih belum bisa memilih pemenangnya. Hamba merasa, hidangan yang disajikan dari istana Zhenfei, bebek 8 harta karun yang indah sangat bagus. Apa hidangan ini? Benda ini bernama mie instan. Apa namanya ini? Ini benar-benar memalukan. Segera angkat ini. Tunggu. Menurutku, nama mie instan ini cukup menarik. Silakan dibawa ke sini. Baik. Cepat turunkan. Tidakkah kau lihat Kaisar sudah? Ini. Siapa yang membuatnya panggil dia kemari? Kau tahu, bersalah pada Kaisar adalah dosa besar. Mohon ampun Yang Mulia. Jika anjing itu... Yang Mulia tahu aku menyelinap keluar dari istana dingin. Dia pasti akan memenggal kepalaku. Nanti kau gantikan aku. Setelah menerima hadiah, kita berdua akan makan barbeque. Baik. Aku tidak bisa mengkhianati Nyonya. Nyonya dia. Yang Mulia, maaf hamba tidak bisa memberitahu Yang Mulia. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Aduh. Mas, mengapa pemenangnya belum muncul? Pemenang apa? Pelayan ini memalsukan identitas, dan Kaisar mengetahuinya. Mungkin akan dipenggal. Apa? Di depan Kaisar masih berani menyembunyikan sesuatu. Ini adalah kejahatan besar. Datang, tarik dia. Hukum mati dengan tongkat. Ibu Suri. Berhenti. Xiao Tao, kau minggir. Nyonya. Dia hanya menerima hadiah untukku. Mengapa kalian memenggal kepalanya? Kau. Dia. Kau ya penjaga. Orang lewat NPC 1, NPC 2. Perempuan jahat yang penuh akal licik. Sang nenek sihir tua. Kamu. Aku tidak percaya ini teman besar, tidak mungkin. Kaisar anjing. Kamu kurang ajar. Yang Mulia, orang ini sangat tidak patuh aturan. Tidak pantas sama sekali. Ibu, tentang hal ini saya sudah punya keputusan. Kalau begitu, mie instan ini kamu yang buat.
Maka terimalah hadiah. Kamu tidak akan memenggal kepalaku. Aku di hatimu. Suka sekali memenggal kepala orang. Bukan, tentu saja tidak. Kamu di hatiku. Bisa dibilang disukai semua orang. Bunga pun mekar melihatnya. Mobil pun meledak melihatnya. Maaf ya, salah saluran. Hadiah. Bukan emas ya. Kamu. Kalau begitu, kamu tidak mau menerima hadiah dariku. Bukan. Aku mau. Karena pemenang sudah dipilih. Maka bubar, aku masih ada urusan. Ya, Berhenti. Aku masih ada urusan denganmu. Datang. permaisuri ibu. Suyau dia. Jangan panik. Tidak menyangka dia ternyata tidak mati. Kasus fitnah keluarga Su dulu. Kalau hal ini sampai diketahui Kaisar, akibatnya tidak terbayangkan. Cepat cari cara untuk menyingkirkannya. Ya, Sangat memalukan. Bisakah dunia ini menghapusku? Bagaimana bisa dia jadi pemeran utama? Aku akui dia tampan, tapi berbeda jauh dengan Kaisar di drama. Sama sekali tidak mirip. Apa mataku ada di atas kepala? Sangat sunyi sekali. Kamu tidak punya mata. Maaf ya. Aku tidak melihat. Aku naik tahta pada usia 17 tahun dan memberikan amnesti. Memberi penghargaan pada yang berjasa. Sejak naik tahta tidak pernah bermalas-malasan. Kamu sudah bekerja keras, saudara. Aku tahu, yang terpenting bagi keluarga kerajaan adalah memperbanyak keturunan. Meneruskan garis keturunan, agar kerajaan bisa bertahan selamanya. Tapi dengan 3.000 selir di istana, tidak ada satupun. Wah, tidak mungkin. Aku ingin kamu jadi juru masak kerajaanku. Aku tidak mau jadi istrimu. Oh, jadi koki kamu ya? Tolong aku mati mulut. Kenapa kamu bicara begitu cepat? Sangat memalukan. Ada lubang nggak? Pengen masuk lubang. Jangan malu. Di istana banyak yang menginginkanku. Banyak sekali. Kamu hanya perlu melayani saat aku makan. Selain itu tetap bekerja di istana dingin. Kamu lumayan perhatian. Meski aku mengizinkanmu melayaniku. Tapi jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini sama saja suruh aku kerja 2 pekerjaan. Sepertinya baik di kehidupan ini maupun sebelumnya. Tidak bisa lepas dari nasib pekerja. Oke, diterima. Siapa yang mau ke depanmu? Narsis. Kamu. Yang mulia. Ibu Suri sedang sakit kepala. Sedang mencari Anda di mana-mana. Tidak heran si nenek tua. Sekarang seharusnya sampai adegan bunuh diri. Bagian Kaisar memilih selirkan. Karena harem sudah penuh. Mengapa perlu memilih selir lagi? Aku sudah memutuskan. Ibu. Hari ini Anda dan dia. Aku tidak tertarik padanya. Hanya mengangkatnya sebagai kepala dapur. Kaisar belum tahu dia adalah Suyao. Baik. Aku lelah. Anakmu pamit. Xiao Tao. Ah, Kamu bilang Kaisar brengsek itu. Apakah dia gila? Sudahlah. Tidak usah bicara lagi. Lagi pula, aku kan koki bintang 5. Kaisar brengsek itu. Hanya karena semangkuk mie instan menyuruhku memasak untuknya. Bukan kalau bukan. Bukan karena ledakan gas. Suyao mana sampai begini? Nyonya. Masih keluarga kita. Xiao tahu yang manis dan lembut paling lucu. Tenang saja, Sonet Olater aku akan membawamu keluar istana. Nyonya tidak suka di istana. Di istana setiap makan kenyang dan ada uang. Ibuku bilang, banyak orang berusaha mati-matian masuk. Kamu tidak mengerti. Tentu saja tidak baik. Kamu pernah lihat sapi dan kuda. Terus kamu pernah lihat sapi atau kuda mana? Bekerja dengan senang hati. Xiao Tao. Tunggu sampai Nyonya sukses.
Minta dekret Kaisar. Aku akan bawa kamu keluar istana. Nanti kita buka toko sendiri jadi bos. Bebas dan santai enakan. Tapi ya, uang untuk buka toko ini masih perlu dicari. Anda pergi ambil hadiah uang kemarin. Baik. Nyonya, uangnya sudah datang. Berhasil, berhasil. Menghormati Nyonya. Anda terlalu sopan. Saya ini cuma bekas selir. Sudah tinggal di istana dingin. Mau menghormat apa lagi? Kaisarmu saja tidak mengenali saya. Nyonya, Anda baru masuk istana keluarga sudah. Anda tinggal di istana dingin selama 5 tahun. Wajar saja Kaisar tidak mengenali Anda. Keluarga. Salah kami yang terlalu banyak bicara. Silakan Nyonya. Kaisar menunggu untuk makan. Tunggu sebentar. Paman, perusahaan kita. Ah, bukan. Apakah di istana kita ada bekas selir istana dingin yang sudah bebas dari hukuman? Anda ingin bertanya, apakah ada contoh yang dikeluarkan dari istana? Benar-benar. Di dinasti sebelumnya ada beberapa selir yang mendapat anugerah. Dikeluarkan dari istana untuk menjadi biarawati. Kalau begitu, jika saya bisa membuat kaisar senang, mungkinkah dia akan... Nyonya. Dapur Kekaisaran. Nyonya sudah sampai. Kalung wangi Anda ini. Bumbu untuk memasak. Tidak terlihat Anda bisa memasak. Warisan keluarga saya. Keluarga Su turun-temurun terhormat. Apakah pernah ada yang ahli memasak? Silakan beri perintah Nyonya Su. Ini. Nyonya ahli dalam memasak. Kaisar mengira Anda hanya memasak untuknya. Lebih baik keahlian memasakmu diajarkan kepada juru masak di dapur kekaisaran. Dengan begitu keahlianmu akan semakin terkenal. Apa maksudnya semakin terkenal? Ini cuma mau bikin aku kerja 2 kali. Wah. Kembali ke pekerjaan lama. Coba tunjukkan keahlian memotongmu. Coba masak beberapa hidangan andalanmu. Setelah selesai tukar tempat. Ayo. Sudah asah pisau belum? Langsung potong saja. Asah pisau tidak mengganggu pekerjaan, tahu tidak? Ya. Nyonya sedang mencari apa? Tong sampah. Saya juga tidak tahu. Sekarang tong sampah disebut apa? Yang penting bisa buang kulit biji bunga matahari. Oh. Yang di sana. Masukkan minyak dingin ke wajan. Siapa yang mengajarkanmu? Sudah belajar sampai ke nenek. Kenapa Nyonya datang sendiri ke dapur kekaisaran? Hari ini aku tidak ada acara, cuma mau lihat-lihat. Sudah, kamu pulang dulu. Baik Yang Mulia. Yang Mulia, pohon besi ini apakah akan berbunga? Ini sangat mengerikan. Apa bedanya dengan lab nenekku? Tidak ada bedanya. Siapa yang membuat ini? Saya. Sungguh membuatku terkejut. Jangan kira aku akan memujimu. Yang membuatku terkejut adalah betapa buruknya kamu. Warna, aroma, dan rasa sempurna. Aku tidak berharap banyak. Setidaknya warnanya harus pas. Bahkan gula karamelnya belum matang. Dengan levelmu seperti ini, kamu masih bilang koki utama dapur kekaisaran. Kurasa kamu lebih cocok jadi tukang cuci piring. Siapa yang membuat ini? Aku yang bikin. Pas jelek banget. Ini siapa yang bikin? Gak enak. Ini. Aku yang bikin. Masakan ini gak lebih baik dari... Tanya nenekku gimana cara bikinnya. Masakan dia lebih enak dari kamu. Tapi ya, dia udah meninggal. Kalian semua ini benar-benar angkatan terburuk yang pernah aku ajar. Kalau bisa kamu aja yang bikin. Nah, tungguin aja kata-katamu. Gini doang. Itu rempah yang mahal banget. $17.18, $19.20,
selesai. Ayo. Ayo ikutin lihat. Aku pengen lihat, perempuan ini punya kemampuan apa? Sampai bisa menarik perhatian Yang Mulia. Hari ini Kamis gila. Makan aja. Makan satu gak bersuara. Kamis gila itu apa sih? Saus madu mustard. Saus pedas khas Sichuan. Kenapa pada lihat aku? Aduh. Makan. Aku lihat. Gorengan ini gak seburuk itu. Luarnya renyah, dalamnya lembut. Berair. Sama sausnya. Juga punya cita rasa yang unik. Kalian lihat gak? Pelajari ya. Yang Mulia pesan aja. Kamu mau makan apa malam ini? Malam ini Ibu. Nah Nona Su gak usah datang. Yang Mulia gak makan setelah siang. Jangan makan setelah siang. Tidak heran kamu lemah. Sampai sekarang belum punya keturunan. Suyuan, apa yang kamu omongkan? Aku tidak bilang apa-apa. Kamu. Kaisar tidak antusias makan. Pikiran bermasalah. Kamu tidak suka makan, itu penyakit. Harus diobati. Kamu lancang. Ayo, ikut aku ke taman istana untuk berolahraga. Aku masih ada dokumen yang harus diselesaikan. Ayo. Ding ding ding. Apa ini? Tali untuk memperkuat tubuh. Kaisar, aku kasih tahu ya. Lompat tali itu olahraga aerobik yang paling sederhana dan aman. Kamu lihat wajahmu pucat. Tidak suka makan. Jelas-jelas tidak suka olahraga. Kaisar, ayo lompat bersama. Aku adalah kaisar. Ini tidak pantas. Kesehatan kaisar yang utama. Ayo. 1, 2, 3. Tidak bisa, tidak bisa. Dia kenapa ada di sini? Pria tidak boleh bilang tidak bisa. Benar-benar tidak bisa lanjut, bukan? Kaisar ini bagaimana? Ada perlu dengan aku. Aku datang, aku datang. Aku akan cari kamu nanti. Ayo, ayo. Pria. Dari mana datangnya Dayang? Lihat nyonya kita kenapa tidak berlutut. Oh, kamu. Sang selir yang penuh akal busuk. Lancang berani tidak hormat pada nyonya. Untung aku gesit. Tidak tahu kalau tidak kalian sedang syuting drama pendek. Kamu ngapain? Langsung tampar. Nona hadiahkan kamu tamparan. Kamu berani menghindar. Aku menghindar kenapa? Siapa yang bukan Nona? Kamu cuma selir yang dibuang. Berani bandingkan dengan aku. Aku selir yang diangkat kaisar. Meski masuk ke istana dingin, bukanlah seorang dayang. Bisa dihina. Bawah melawan atas. Tak menghormati yang lebih tua. Begitukah cara Nona Zen mengajari bawahannya? Aku? Tak ada kata lagi kan? Aku kasih tahu. Kalau kalian berani ganggu aku lagi, aku akan. Kalau tidak, aku juga tak bisa apa-apakan kalian. Lari cepat sekali. Tak seru. Pantaslah penggemar berat Zhen Zuang, intrik istana dan sebagainya. Aku. Kamu baik juga ya. Bantu aku halangi matahari. Betul. Aku bantu kamu halangi matahari. Bagus sekali. Hadiah. Bukan. Aku bercanda. Malam ini ketemu di dapur istana. Kapan? Jam 2 malam. Tak bertemu, tak pulang. Salah. Kamu terlambat.
Kalau aku bilang, tadi di jalan macet. Kamu percaya? Hah, Jangan marah. Aku jamin kamu datang malam ini akan sepadan. ham. Sudah matang, sudah matang. Ini kue kering. Hem, Aku coba. Ada isinya, manis. Aku belum pernah mencoba kue kering seperti ini. tentu saja. Bagaimana mungkin kamu pernah makan kue kukus isi krim? Kue kukus isi krim. Kamu dengar aku bicara lagi. Saya hanya di taman, tidak sengaja bertemu Suyao, tapi dia bicara seenaknya, sangat tidak sopan. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita ini, penyakit itu ternyata tidak membunuhnya. Dia muncul lagi di depan Kaisar. Jika Kaisar tahu, tahun itu kamu dan saya menjebak keluarga Su, Kaisar pasti akan tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari cara segera. Aku akan membuatnya hilang selamanya. Mener, dapur istana mana? Seorang Jurang Shenfei. Kenapa belum selesai? Shenfei pagi ini tidak mengirim pesan. Dapur istana Broom. Apa maksudmu ini? Tidak segera menyiapkan malah berani membantah. Nyonya mau sarang burung kualitas terbaik. Kalian perhatikan baik-baik. Kalau ada satu bulu yang tidak bersih, hati-hati kepala kalian. Selesai. Wang Zi kenapa belum datang? Permisi, apakah ini Nona Su? Ya. Ada apa? Ketiganya masakan Anda. Sangat lezat. Biasa saja. Nona Su, ini sup manis yang Anda siapkan. Untuk Kaisar hari ini. Ya. Satu mangkuk untuknya. Satu mangkuk untukku. Oh iya, Wang Zi mana? Wang Gonggong ada urusan. Saya disuruh untuk mengantar Nona Su. Nona Su, sesuai kebiasaan, hamba harus memeriksa terlebih dahulu. Baik. Nona Su, lihat mereka ITU. Kerjanya apa sih? Mau belajar. Bisa berguru padaku. Boleh. Aku ajari. Itu semua kerjanya apa? Nona Su, sudah diperiksa. Tidak ada masalah. Setelah makan mau makan dessert. Nanti mau makan camilan sore. Makan malam. Makan tengah malam. Ayo pergi. Nyonya, sudah selesai. Pasti Suyao akan muntah-muntah. Dan kehilangan muka di depan Kaisar. Makanlah bagus untuk kecantikan. Bagaimana? Kaisar, Kaisar Xiaoyan kenapa? ada orang. Panggil tabib. Kamu kasih Kaisar makan apa? Aku tidak kasih dia makan apa-apa. Tangkap. Kaisar, Lepaskan aku. Dia makan apa? Benda yang bertentangan harus dimuntahkan. Kaisar. Lepaskan akal sekarang terlewat. Waktu terbaik untuk menyelamatkan. Kalian benar-benar tidak akan bisa melihatnya lagi. Aku bersumpah. Benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin meracuninya. Mengapa aku menunggu sampai hari ini? Wang Zi, Bajinda. dengarkan dia. Lepaskan. Di mana? Ditemukan. Baginda. Cepat-cepat. Bagaimana? Satu lagi. Ini. Tangkap dia. Kalian ngapain? Dia belum lepas dari bahaya. Suyao mencoba membunuh. Bawa dia pergi. Aku. Baginda. Bagus sekali. Muntah saja sudah baik. Mengapa masih diam saja? Untuk saya. Seret dia pergi. Lepaskan aku. Yaner. Sudah panggil tabib? Jawab Ibu Suri. Sudah dipanggil. Yaner. Bagaimana? Jawab Ibu Suri.
Baginda makan makanan yang bertentangan. Sekarang sudah dimuntahkan semua. Tidak ada masalah lagi. Yaner, jaga baik-baik Baginda. Masalah Suyao Merkini Baginda. Saya akan menyelesaikannya. Ya, Tidak tahu bagaimana keadaan si kaisar anjing. Bubur wijen ini, masih ada makanan yang bertentangan? Kalian datang untuk melepaskanku? Keluar. Suyao Suyao. Aku sudah berusaha keras untuk menyingkirkan keluarga Su. Kali ini kamu langsung menyerahkan dirimu ke tanganku. Kamu masih ingin keluar. Menyingkirkanku. Apa ini alur cerita baru? Buku ini tidak menulis bagian ini. Omong kosong. Aku pikir kamu sudah gila. Bukankah sang ibu suri ini sepenuhnya ingin mencampuri urusan politik melibatkan kaisar anjing Zhen Fei, Li Fei, dan Wang Guiren? Bagaimana bisa terlibat dengan menyingkirkan NPC seperti aku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengatakan apa-apa kalau sang ibu suri tahu. Dia akhirnya akan dikurung di taman menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian. Meninggal pada usia 30. Tidak memiliki keturunan. Wangsa ini akan berganti. Dia pasti akan marah. Perempuan jahat. Kamu perempuan jahat. Bawa dia ke kantor hukuman. ya. Bawa saja ke sana. Lagi pula aku tidak bisa mati. Kalau mati bisa mulai lagi. Pertemuan berikutnya aku akan meracuni kamu dulu. Jangan terlalu emosional. Apa yang kamu lakukan? Aku jelas tidak mengatakan apa-apa. Kamu terlihat seperti segera akan terkena serangan jantung. Aduh, maukah aku membuatkan 2 botol obat jantung untukmu? Kamu. Aku juga tidak ingin membuat pembunuhan lagi. Kamu, jika kamu bersedia melepaskan dendam, menghilang dari hadapan kaisar, aku bisa membiarkanmu hidup. Dendam. Dendam apa? Apa yang kamu maksud adalah menghancurkan seluruh keluarga Su. Masih dendam karena aku dimasukkan ke istana dingin. Kamu lancang. Tunggu. Aku bercanda. Mudah saja membuatku hilang. Kamu biarkan aku keluar dari istana. Permaisuri tidak akan memenggal kepala nyonya kita. Ya. Permaisuri tidak akan memenggal kepala nyonya kan? Aku sangat khawatir dengan nyonya. Ya. Sangat khawatir. Kamu bilang, kapan nyonya bisa keluar? Kapan bisa keluar? Wang Gonggong, bisakah kamu berhenti meniru bicaraku? Bisakah kamu? Nyonya. Kamu baik-baik saja. Apa kamu dipukuli? Apa permaisuri menyulitkanmu? Aku lihat. Dipukul di mana? Sakit tidak? Nyonya. Xiao tahu aku sangat terharu. Kamu yang paling lucu. Ayo, ikut nyonya pulang. Kamu tidak mau melihat kaisar. Tidak perlu, tidak perlu. Dia pemeran utama, tidak akan mati. Nyonya. Ayo, ayo. Sangat menjengkelkan. Kalau dia benar-benar diracuni, aku harus mulai lagi. Bagaimana kalau aku pergi melihatnya? Aku sama sekali tidak peduli padanya. Aku hanya tidak ingin mulai lagi. Bagaimana kalau dia pikir aku menyukainya? Bagaimana kalau lihat sebentar? Seharusnya di sini. Siapa? Kakak tidak perlu sampai begitu. Kaisar. Orang ini masuk ke kamar tidur di malam hari. Mang Kim Pyuken. Turunlah. Ya. Apa yang terjadi? Kamu bodoh ya? Romansa kamar tidur ngerti nggak? Aku nggak tahu. Yang mulia. Kamu bilang saja, kamu sebagai perempuan bisa melakukan hal yang konyol seperti itu. Kamu malah naik ke atap. Dan
Yang mulia, Anda pikirkan. Perempuan setiap hari memakai bedak dan merias alis. Bukankah untuk menyenangkan yang dicintai? Lalu aku bilang lagi, bentuk tubuhmu bagus banget. Otot perut. Otot perut 8 kota. Kalau nggak ada yang mengagumi, sayang banget kan? Aku lihat kenapa. Kamu. Logika yang salah. Sudahlah. Aku nggak akan mempermasalahkanmu. Maju dan bicara. Wajah yang sangat tampan. Hari ini Ibu Suri menyusahkanmu nggak? Hari ini perutku sendiri yang nggak enak. Nggak ada hubungannya denganmu. Kuah manismu itu, aku suka banget. Aku akhir-akhir ini nemuin beberapa bahan langka. Besok jam 2 malam, tunggu aku di dapur istana. Hem. Yang mulia, Anda nggak tidur di tengah malam. Anda mau ngapain sih? Aku nggak bisa tidur. Dadaku sesak. Kepalaku agak pusing. Ah, aku akan panggil tabib. Jangan urusin. Ini penyakit hati saya. Hanya saya sendiri yang bisa menyembuhkannya. Kamu bilang si nenek jahat itu sudah berjanji akan melepaskan kita dari istana. Sebenarnya, ini seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, hal yang menyenangkan keluarga. Tapi kenapa setiap kali saya memikirkan akan meninggalkan tempat ini, saya merasa tidak enak hati. Apakah ini karena saya sudah terbiasa diperbudak? Sekarang tiba-tiba budak akan bangkit dan menyanyi. Saya malah merasa tidak biasa. Sadar. Orang-orang ini hanya NPC di buku. Mengapa saya harus berempati dengan mereka? Lagi pula sampai sekarang belum ada restart. Seharusnya itu berarti saya bisa pergi. Ya, Benar. Saya ini orang modern. Mengapa harus tinggal di istana? Saya harusnya keluar dari istana, menikmati hidup bebas saya. Raja brengsek itu. Makan apa, minum apa? Apa hubungannya dengan saya? Ya. Benar. Kamu setuju kan, Xiao Tao? benarkah Ibu Suri berjanji akan melepaskan kita dari istana? Ah, benar sekali. Perintah Ibu Suri, 1 kata 1000 emas. Lihat itu di tangan Sang Kasim. Daftar nama pelayan yang keluar istana. Sudah melihat nama kita berdua. Ayo. Baginda. Apa yang membuatmu begitu tergesa-gesa? Ibu, Nona Su sudah kabur. Baginda Kaisar, hamba mohon diri keluar istana untuk berlibur. Dah. Bawa dia kembali ke hadapanku. Baik, Abang, tolong periksa. Suiwan dan Yang Taoya. Iya. Keluar istana lebih awal karena sakit. Betul. Aku lihat kalian. Abang tidak tahu. Kami berdua sepertinya terkena wabah. Cepat pergi. Terima kasih, Abang. Nona Su. Hentikan mereka. Aku tidak mau pergi. Bang Wang. Apa aku ini orang yang hina? Yang mulia, ini semua perintah Baginda. Bawa dia kembali ke hadapanku. Xiao Tao, kami mana? Kamu bawa dia kemana? Nona Xiao Tao sedang melayani di istana. Ayo kita pergi. Xiao Tao, mengikuti yang mulia membuatmu menderita ya? Yang mulia. Baginda. Nona Su sudah sampai. Turunlah. Baik. Lao Wang, kamu tega melihat sendirian di sini. Lao Wang, hati kamu kejam sekali. Kamu kenapa? Kenapa meninggalkan aku? Jangan bilang. Kenapa suaranya begitu menyedihkan? Seolah aku ini si pengkhianat. Aku bertanya kenapa kamu keluar istana. Itu sih
kepala beku. Cepat pikir. Yang mulia, tahukah Anda, di istanaku ada 326 batu bata, tapi setiap batu ini sudah kuusap berkali-kali. Dari semuanya 31, sudah ada retakan halus. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana melewati malam yang panjang ini. Aku tidak tahu bahwa kamu. Jadi, Yang mulia, di luar istana ada dunia yang indah. Yang mulia tega melihatku terpuruk dalam dinding istana ini, hingga akhirnya lenyap begitu saja. Yang mulia tahu, impianku seumur hidup adalah satu pasangan seumur hidup. Malam di istana begitu dingin dan panjang. Jika aku tidak bisa keluar istana, bagaimana aku bisa bertahan? Satu pasangan seumur hidup. Pikirannya ternyata sama denganku. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu keluar istana. Benarkah? Ya. Baiklah, aku akan membuat dekret, memberimu 1000 hektar tanah, agar setelah keluar istana, kamu bisa mandiri. Memainkan perasaan kaisar kecil ini, apakah tidak baik? Jika dia tahu, aku adalah Suyao selir yang dibuang, dia pasti akan memenggal kepalaku. Kamu Suyao. Tidak mungkin. Aku jelas tidak mengatakannya keras-keras. Hei. Kamu Suyao. Aku bukan. Tidak. Aku. Dengarkan penjelasanku. Kamu bukan pelayan istana yang dibuang ke istana dingin Suyuan, melainkan selirku Suyao. Selama ini, kamu telah menipuku. Aku. Aduh, aku sudah bilang kamu juga tidak percaya. Kamu tidak bilang. Bagaimana aku tahu aku tidak akan percaya? Aku ingin memberitahumu, aku sebenarnya bukan orang dari dinasti ini. Kalian semua hanya NPC di dalam buku. Jangan anggap aku gila. Bukan orang dari dinasti ini. Suyao oh Suyao. Aku benar-benar tidak menyangka kamu untuk meninggalkanku bisa mengarang cerita yang begitu absurd. Bukan. Bagaimana kamu bisa mendengarnya? Barusan aku jelas-jelas hanya dalam hati. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku bisa mendengar apa yang ada dalam pikiranmu. Aku pernah berpikir, menemukanmu adalah keberuntunganku. Kamu adalah orang yang ditakdirkan untukku. Tapi aku tidak pernah menyangka, meskipun bisa mendengar apa yang ada dalam pikiranmu, kamu tetap saja penuh dengan kebohongan. Memainkanku dengan mudah. Tunggu dulu. Apa yang aku lakukan padamu? Apa yang aku mainkan darimu? Apa aku tidak melayanimu makan? Atau tidak melayanimu minum? Ibu Suri yang menyuruhku keluar istana. Kalau kamu berani, cari saja masalah dengannya. Apa aku melanggar aturan langit? Apa aku mengganggu siapa? Aku harus menyembunyikan identitasku dan mendekatimu. Dan berhati-hati agar tidak membuat marah kekuasaan langit. Agar tidak harus mengulang lagi. Aku tidak peduli lagi. Kalau kamu berani bunuh saja aku. Kamu bangun. Tidak. Kamu adalah selir yang aku angkat sendiri. Kamu tidak tahu aturan. Kalau begitu jangan potong kepalaku. Di hatimu. Aku suka sekali memotong kepala orang. Kalau begitu jangan marah lagi. Kapan aku pernah memarahimu? Kalau begitu biarkan aku keluar dari istana. Hal ini, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Kenapa? Kamu adalah selir yang aku angkat sendiri. Aku masih dalam usia produktif. Selir mau meninggalkan istana. Bahkan jika kita mundur 30 tahun ke belakang, tidak pernah ada presiden seperti ini. Selir. Aku ini selir apa? Bukankah aku baru saja masuk istana, langsung dikucilkan di istana terpencil, terkurung selama 5 tahun. Bicara ngawur. Wang Zi. Yang mulia. Antar Suyuan. Suyao kembali ke istana. Kembali ke istana mana? Istana terpencil. Nyonya. Yang mulia hari ini belum makan. Aku sedang tidak mood. Kamu percaya tidak kalau aku goyang tangan sedikit? Meracuninya. Masa sih? Meracuni kaisar brengsek. Tidak.
Dia itu pemeran utama. Ngapain aku meracuninya? Tugas memasak untuknya. Suruh saja siapa yang dia mau. Aku tidak mau melayani lagi. Nyonya. Nyonya Anda baik-baik saja. Tidak baik. Ada masalah besar. Yang mulia tidak akan memotong kepala kita kan? Ibu. Siapa yang bilang dia mau memotong kepala orang? Aku tanya kamu. Apa itu? Yaitu yang ada di pikiranku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sudah aku katakan, aku meminta Nyonya untuk sedikit mengurangi suaranya saat memarahi Kaisar. Ada beberapa kata yang tidak boleh diucapkan. Sekarang Kaisar anjing itu, dia merobek bajuku dan mendengar aku memarahinya. Kali aku memarahinya. Bagaimana aku bisa hidup lagi? Tidak. Aku bahkan tidak hanya memarahinya. Nyonya, Nyonya kamu baik-baik saja. Nyonya ada apa denganmu? Nyonya. Jangan bergerak, biarkan aku mati sebentar. Mencari perasaan. Kaisar. Nyonya bilang dia tidak enak badan hari ini. Nyonya. Kenapa baru datang? Lada hitamnya mana? Nyonya. Zhao petugas dapur kerajaan bilang, lada hitam ini lebih berharga daripada emas. Harap hemat dalam menggunakannya. Aduh. Kalau sudah menciptakan sesuatu, bukankah itu untuk digunakan? Kamu ini seperti ingin menghemat listrik, tapi melarang orang menyalakan lampu di malam hari. Apa bedanya? Einstein pasti akan menangis mendengarnya. Nyonya kamu bicara lagi. Hal-hal yang tidak dimengerti oleh Xiao Tao. Saya sudah membuat makanan enak. Cobalah. Xiao Tao makan dulu. Bagaimana? Sangat enak. Kaisar bagaimana ini? Kaisar. Waktunya sudah larut. Saya ingin berjalan-jalan. Jelas-jelas ingin mencari Nyonya. Xiao Tao. Nyonya. Lihat apakah kedalamannya sudah cukup. Ya sudah cukup. Ayo bantu aku. Nyonya. Apa isi guci ini? Kenapa ada bau harum? Seperti. Nanti kamu akan tahu. Ini adalah keahlian khusus Nyonya rumah ini. Sudah. Aku hanya ingin melihat. Apakah rumah di istana dingin perlu diperbaiki? Nyonya. Bilang saja aku tidak ada. Nyonya bilang dia tidak ada. Nyonya. Kaisar datang. Cepat buka pintu. Nyonya. Kaisar masih di luar. Cepat pergi. Kaisar. Ini. Mungkin Nyonya benar-benar istirahat. Mungkin kita sebaiknya. Kaisar. Nyonya bilang dia sakit kepala. Tidak bisa datang. Turunlah. Nyonya bilang cuaca hari ini tidak baik. Kaisar. Nyonya bilang hari ini, kelinci kecil melahirkan. Sibuk. Turun. Nyonya bilang, Tidak perlu berkata lagi. Aku akan mencarinya sendiri. Tidak perlu mengikutiku.
Dia begitu mencintaiku. Memandang gambar dan merindukanku. Aku datang. Bahkan dia pun juga memiliki sisi malu seorang gadis. Aku sebaiknya tidak mendekat. Mencintaiku itu wajar. Kamu bisa langsung memberitahuku. Aku juga bisa memberimu kesempatan untuk mencintaiku lagi. Mengapa kau harus meratapi musim semi dan sedih akan musim gugur dan marah kepada kaisar untuk menarik perhatian kaisar? Sebenarnya kaisar juga menyukaimu. Kamu pikirkan baik-baik. Setelah memikirkannya, datanglah menemui kaisar. Kaisar anjing. Sangat cantik. Yang mulia, mohon maaf yang mulia. Semua bangunlah, hiasan bunga di kepala kalian. Yang mulia, ada seorang gadis di pavilion sana yang membantu kami melukis. Semua datang satu persatu ya. 2 koin saja untuk satu. Modelnya ada di buku bunga. Semua pilih sendiri. Ini suka tidak? Suyao oh Suyao. Di istana kaisar, kapan ada bisnis seperti ini? Penjaga kota datang. Cepat. Berhenti. Semua bubar. Mengapa tidak datang menemui kaisar? Tidak tertarik. Dia jelas sedang mempersiapkan untuk kembali menjadi selir. Ingin menarik simpati orang, masih malu untuk mengaku. Mulut bilang tidak tapi hati bilang iya. Mengapa malu? Kaisar tahu perasaanmu kepada kaisar. Kaisar juga bisa memberimu jalan keluar. Besok, kamu kembali ke dapur istana. Siapkan makanan untuk kaisar. Kamu tahu selera kaisar. Mana orangnya? Yang mulia. Permaisuri kita. Kita lari apa sih? Maaf ya. Waktu berjualan kecil sebelumnya, takut ditangkap petugas ketertiban. Ya, Entah kaisar bodoh itu, apa yang dia katakan tadi. Lupakan saja. Enggak peduli. Xiao Tao, kamu mau makan apa malam ini? aku mau makan. Yang dikatakan Nyonya kemarin. Ayam panggang. Atur saja. Baginda, apakah kita perlu menjenguk Nyonya? Aku ini raja sebuah negara. Bagaimana bisa terus-terusan mengunjungi seorang wanita? Oh, beberapa hari yang lalu Baginda. Bukan ingin mencari tempat bagus untuk menikmati bunga plum. Hamba dengar, di istana dingin sebelah barat, sepertinya ada pohon plum. Yuken, pohon plum berusia 1000 tahun. Oh, kalau begitu aku harus melihatnya. Ayo pergi lihat. Nyonya, kalau ayamnya sudah matang bisa langsung dimakan. Kamu meremehkan nyonya kalian. Tunggu saja lihat. Kamu ambil lagi arahnya. Semakin banyak semakin baik. Baik. Ini kekuatan cinta ya. Selesai. Kamu sudah kembali. Arahnya taruh saja di sana. Wangi sekali. Xiao Tao yang mencicipi dulu. Enak. Nyonya, Baginda,
Wang Zi, kita kembali ke istana. Nyonya, ayamnya besar sekali. Kita tidak akan habiskan. Kamu benar juga. Kalau begitu begini saja. Ayam ini, kalian tinggal dan makan bersama. Kalau begitu aku terpaksa tidak bisa menolak. Xiao Tao, ambil anggur yang kusimpan di bawah pohon. Ya, baiklah. Wangi sekali. Ini bunga plum. Tebakanmu benar. Ini memang bunga plum. Anggur ini dibuat dengan mencampur bunga segar ke dalam anggur, lalu ditambahkan gula batu dan madu. Rasanya sungguh luar biasa. Luar biasa, bersulang. Ayo Wang Zi, isi gelasku. Paduka, rapat pagi besok. Aku hanya minum beberapa gelas, tidak apa-apa. Ini anggur buah tidak memabukkan. Beginilah, kalian juga duduk dan minum bersama. Terima kasih Paduka. Ayo aku angkat. Bersulang. Xiao Tao, sudah larut malam, kita harus pulang. Wang Zi, kita juga kembali ke istana. Paduka berangkat. Detak jantungmu cepat sekali. Kamu. Xiao Tao, malam ini tidur bersamaku ya. Ayau. Xiao Tao, kamu wangi sekali. Kamu sudah bangun. Ini mimpi. Aku mau tidur lagi. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kamu pikir sendiri. Kamu tidak. Detak jantungmu cepat sekali. Pasti bukan aku. Xiao Tao, malam ini tidur bareng aku ya. Mesum. Aku ini pria yang baik. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Mesum. Sungguh, Aku tidak percaya. Kamu sudah punya berapa selir? Kamu bohong sama siapa? aku menjaga diri. Sejak jadi kaisar, fokus pada urusan negara, tidak pernah ke harem. Siapa yang percaya? Aku tidak berbohong. Kalau tidak percaya, cek catatan harianku. Kamu menguping pikiranku lagi. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak peduli. Kamu makan ayam panggangku, minum arak plumku. Kamu juga mengambil keuntungan dariku. Kamu harus menggantinya. Aku. Memang ada sesuatu untukmu. Apa itu? Gunung emas atau gunung perak? Milikku. Cap kerajaan. Apa? Nyonya, bagaimana bisa menolak Yang Mulia? Itu kan Yang Mulia. Yang Mulia ingin kamu jadi permaisuri. Aku juga tidak bilang menolak. Aku kan bilang, aku mau pertimbangkan dulu. Apa? Kamu mau jadikan perempuan keluarga Su itu permaisuri? Tidak boleh. Saya tidak setuju. Keluarga Su jatuh. Tidak ada bantuan.
Mengangkat ratu seperti ini, bagaimana bisa berdiri? Saya sudah menjadi kaisar, tidak perlu bantuan. Mengapa keluarga Sujato? Saya yakin ibu lebih tahu daripada saya. Saya tidak akan pernah setuju. Saya sudah memutuskan. Setuju. Ingin saya setuju apa? Kamu jalan kok tidak ada suara. Kamu sendiri terlalu asyik berpikir. Lagi mikir apa? Tidak ada. Rasanya terlalu cepat. Tidak lama lagi akan menikah. Ini terlalu tidak masuk akal. Saya mencintaimu. Saya tahu. Kamu sudah lama jatuh cinta pada saya. Tidak terlalu berlebihan juga. Jangan takut. Jalan ke depan. Saya akan menemanimu. Kalau begitu, kamu setuju dulu satu syarat saya. Ya. Bagaimana kalau kamu bubarkan dulu harem? Saya juga tidak ingin memaksa. Saya hanya ingin bilang, saya sendiri baik-baik saja. Kamu malah memaksa saya jadi ratumu. Tapi hari ini kamu memuja selir ini, besok memuja yang itu. Lalu saya bagaimana? Kalau kamu tidak mau, maka ini. Saya akan persiapkan sekarang. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar orang zaman dulu? Kamu ini penyihir. Karena kamu, Kaisar menyuruh kami keluar istana. Seperti ini saja diusir. Kamu mau orang-orang memandang kami seperti apa? ICU, lihat betapa genitnya dia. Hari ini kita akan mencakar wajahnya. Lihatlah apakah Kaisar masih menyukainya. Satu persatu, menganggap diri mereka sebagai tokoh utama. Yang satu gantung diri. Yang lain mati terbakar. Aku ingat ada lagi. Bagaimana dia mati ya? Oh, sekelas racun ini. Aduh. Daripada tinggal di istana, lebih baik menikmati hidup. Ini, Aduh, aku lupa lagi. Suara hatiku bisa didengar. robek mulutnya untukku. Ya, Semuanya berhenti. Kaisar, Kaisar, membubarkan harem ini sungguh tidak tepat. Memikul tanggung jawab kerajaan. Haruslah memperbanyak keturunan. Membubarkan harem adalah kesalahanku sendiri. Aku akan memberitahu seluruh dunia dan mengembalikan kehormatan dan nama baik mereka. Kamu, pria baik. Permaisuri. Xiao Tao, kamu membuatku sangat takut. Permaisuri, besok kamu akan menikah. Apakah kamu tidak bisa tidur? Aku tidak bisa tidur. Aku hanya makan terlalu banyak malam ini. Kekenyangan. Oh, aku kira permaisuri, kamu gugup. Apa yang perlu aku gugup? Aku hanya menyelesaikan tugas yang diberikan organisasi. Pergi sana. Aku mau tidur. Ya. Aku cuma menyelesaikan misi utama. Menghadap permaisuri. Kenapa? Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Aku akan membunuh kalian. Kamu siapa? Aku Suyao. Terima kasih sudah membantuku. Tolong bantu aku sekali lagi.
Tolong bantu aku. Bantu aku membersihkan nama keluarga Su. Aduh. Aduh. Sialan. Permaisuri sudah waktunya mandi. Xiao Tao. Aku. Nona Su. Kalau kamu ada di sini bunyikan suaramu. Aku tahu pasti ini mimpi. Apa yang terjadi dengan keluarga Su ini? Aku cuma seorang koki kecil. Bisa apa aku menyelidiki? Nona Su. Kamu tenang saja, serahkan pada aku. Pasti menyelesaikan tugas ini. Xiao Tao. Cepat beritahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Su? Bikin kesal. Permaisuri. Keluarga Su ini tidak jelas. Masuk penjara. Semua diasingkan ke tempat yang keras. Kaisar brengsek ini memang tidak ada akhlaknya. Permaisuri. Jangan halangi aku. Aku akan menemui kaisar brengsek itu untuk berdebat. Permaisuri. Bukan kaisar yang mengeluarkan perintah. Kaisar saat itu sakit parah dan pingsan. Semua urusan pemerintahan diwakili oleh Ibu Suri. Bagus. Aku bilang si nenek tua itu, bagaimana bisa begitu licik ingin mengusir aku? Aku mau mengajukan banding. Aku mau meracuni mereka. Jangan yang mulia. Membunuh Ibu Suri itu hukuman mati. Siapa bilang aku mau meracuni mereka? Cepat bangun. Yang mulia, aku bikin semangkuk sup, coba cicip. Yang mulia, enak nggak? Ngomong, mau ngapain lagi? Yang mulia, aku mau minjam sesuatu. Aku mau pinjam tanda pengenalanmu. Yang mulia. Terima kasih bos. Bos dermawan. Malam. Aku ajak Ibu Suri makan hotpot. Mau ikut nggak? Yang mulia. Gak apa-apa. Biarkan saja dia. HMPH. Aku nggak mau. Hamba akan menolak permaisuri. Sudahlah, karena nggak ada urusan. Aku akan lihat-lihat. Hormat Ibu Suri. Ibu Suri. HMPH. Nanti pas makan setengah jalan, kamu keluar dulu. Tunggu di luar. Ibu Suri, silakan dinikmati. Aku kira ada yang istimewa. Kan cuma hotpot biasa. Tentu istimewa dong. Ini khusus aku siapin buat kamu. Hotpot jamur Yunan loh. Apa katamu? Ibu Suri, maksudku. Hotpot jamurnya segar dan enak. Setelah makan, juga bisa merawat kecantikan. Ibu, coba cicipi. Cepat-cepat. Keluar dan tunggu aku. Siap-siap untuk melihat pertunjukan. Ibu, bagaimana perasaanmu sekarang? Kenapa kamu punya 5 kepala? Ini. Kenapa sumpit ini bisa terbang? Berhasil. Kamu, di belakangmu.
Nyonya, di belakangku tidak ada apa-apa. Seseorang tolong. Nyonya, kamu telah membuatku sangat menderita. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku punya keluhan. Aku seumur hidup jujur, tapi difitnah oleh orang baik. Aku ingin balas dendam. Dingin sekali. Nyonya, aku datang mencarimu. Ini kesalahanku. Aku beberapa kali mencoba merekrutmu, tapi kamu selalu menolak. Kebetulan Kaisar sedang sakit parah. Aku jadi tergoda. Menyuruh orang untuk memfitnahmu terlibat dalam pembelian jabatan. Kumohon. Semua ini kesalahanku. Kumohon. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Semua sudah dengarkan, sejarawan. Sudah dicatat. Semua boleh bubar. Semua sudah selesai. Xiaoyan. Terima kasih sudah mewujudkan keinginanku. Aku akan mengantarmu pulang. Aku sudah kembali. Nona Su, kamu sudah bangun. Aku sudah kembali. Semua yang terjadi saat masuk ke dalam buku seperti sebuah mimpi. Terkadang aku juga berpikir, apakah mereka benar-benar ada? Istana Dingin, Xiao Tao, Kakek Wang, si nenek jahat, selir yang penuh tipu muslihat, dan Xiao Yan. Dia adalah Halo. Aku adalah Xiao Yan.